Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Apendo penyedia versi 3.1.2. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah login sebagai penyedia, masukkan user ID, kemudian masukkan password, oke. Setelah kita login, di sini kita sorot, kita download dulu aplikasi pengaman Apendo. Kita klik, oke. Di sini sudah diarahkan ke situs lkpp.go.id di mana tempat file Apendo bisa kita download. Di sini ada 4 versi. Jadi kita pilih Apendo peserta versi 3.1.2 untuk Windows, karena dalam hal ini saya menggunakan Windows sebagai sistem operasi saya. Baik, kita klik download. Oke. Untuk langsung kita buka folder. Di sini kita lihat Apendo peserta 3.1.2. Kita perhatikan di sini Apendo peserta 312 ini masih dalam keadaan terkompres. Jadi terlebih dahulu sebelum menggunakan Apendo ini, kita harus mengekstrak dulu isi daripada file Apendo peserta 312. Kita double klik. Oke, inilah isinya. Kemudian saya akan coba pindahkan filenya ke C. Jadi saya pakainya sistem drag and drop. Jadi saya klik foldernya yang akan saya ekstrak. Oke, saya klik, saya arahkan ke drive C saya. Oke, di sini sudah ada folder Apendo peserta 312 Win32. Oke, kita double klik foldernya. Kita masuk ke folder bin. Di sini sudah ada Apendo exe. Kita double klik. Untuk default atau untuk penggunaan pertama aplikasi Apendo peserta ini, untuk penyedia, kita masukkan user ID LPSE LKPP. Kemudian pada kolom password kita isikan rekanan LPSE tanpa spasi. Bila sudah, kita klik login. Nah, di sini kita akan diarahkan ke menu setting. Pertama, kita arahkan dulu ke profil perusahaan, di mana kita harus memasukkan identitas digital perusahaan kita berikut dengan user ID LPSE kita. Jadi untuk mengetahui identitas digital, kita kembali ke browser. Oke, saya klik. Ini saya close saja. Nah, di sini pada menu home sudah ada tertera identitas digital sesuai dengan perusahaan yang akan kita gunakan. Oke, saya klik blok semua. Kemudian saya copy. Di sini pada text bar saya klik setting Apendo. Di sini kemudian saya pastekan. Oke. Kemudian saya masukkan user ID LPSE yang saya gunakan, yaitu kanan 1. Oke. Saya apply. Ketika kita apply, dia akan langsung diarahkan ke password dan kunci. Jadi sebelum melakukan setting di sini, di password dan kunci, kita cek dulu profil perusahaan kita.
apakah sudah benar data yang ada di sini atau tidak. Jadi ini akan otomatis terisi apabila kita sudah memasukkan identitas digital perusahaan yang kita punya. Baik, di sini saya punya data nama CV Sentosa Makmur Bahagia Anggur. Oke, betul. Oke, kalau sudah dikoreksi dan betul, kita masuk ke password dan kunci. Jadi untuk setting Appendo versi 3.1.2 ini kita tidak cukup saja men-setting di profil, tapi di password dan kunci juga mesti di-setting. Kita masukkan user ID kita. Tuh. Password lama yang diisikan tadi untuk Appendo yaitu rekanan LPSE. Oke. Password baru. Nah, ini untuk password baru ada syaratnya. Bisa dilihat terdiri dari huruf dan angka atau huruf dan tanda baca atau angka dan tanda baca. Jadi ini merupakan persyaratan password yang akan dibuat. Dan kita lihat pada poin ketiga di situ panjang password minimal 5 karakter. Baik, saya coba 1 2 3 ABC. Oke. Terus pada konfirmasi saya klik sekali lagi passwordnya 1 2 3 ABC. Oke. Kemudian klik apply. Di sini akan ada notifikasi password Anda berhasil diganti. Kita klik OK. Oke. Jadi klik OK sekali lagi. Nah, kemudian kita arahkan kembali ke Appendo yang di bawah sini. Klik ke atas. Nah, di sini menu pilih folder sudah akan aktif karena kita sudah melakukan setting terhadap aplikasi Appendo penyedia ini. Kalau sudah aktif, kita bisa arahkan ke folder mana file dokumen penawaran kita berada. Jadi saya berikan contoh, seumpamanya file dokumen penawaran kita letakkan di C. Terus isinya itu anggaplah saya copy file install log. Jadi isinya cuma satu file. Jadi dengan asumsi file inilah file dokumen penawaran yang akan kita upload. Oke, kembali ke menu Appendo. Saya pilih folder. Kemudian saya arahkan ke drive C. Kemudian masuk ke folder dokumen penawaran, dimana di folder inilah dokumen penawaran saya akan saya upload. Oke, klik folder. Sini memang masih kosong. Oke, select folder. Nah, di sini pada penawaran itu ada isinya install log. Jadi file inilah yang akan di-encrypt. Jadi satu tips. Jadi untuk dokumen penawaran kita terlebih dahulu harus menyentuhkannya di dalam sebuah folder. Jadi untuk kelengkapan dokumennya, kemudian di-encrypt. Baik, apabila sudah sampai di sini, ini sudah ada file install log yang diasumsikan inilah file penawarannya. Oke, kalau sudah kita klik enkripsi data. Nah, di sini kita harus memasukkan kunci public lelang. Kunci public lelang itu ada pada daftar pada paket yang kita ikuti. Sebentar.
Jadi di sini belum ada lelang yang sementara berjalan. Apabila ada lelang yang sudah berjalan, pada bawahnya itu sudah ada kunci ini, kunci publik lelang. Kunci publik lelang itulah yang akan dikopikan ke sini, terus kita oke. Untuk selanjutnya diteruskan menjadi file RHS sesuai dengan nama perusahaan kita. Berikut dengan di file RHS itu biasanya tertera juga kode lelang di belakang nama perusahaan kita. Jadi itu untuk menandakan bahwa perusahaan kita telah masuk ke paket dengan kode lelang ini. Dengan di belakangnya tetap mempunyai format .rhs. Baik, mungkin cukup sampai di situ. Terima kasih.